Kasus Mario Dandi Satrio terus bergulir dan mengerus kepercayaan publik terhadap Ditjen Pajak. Keresahan publik pun saudara muncul. Salah satunya yang sempat menggaung di media sosial adalah seruan tidak bayar pajak. Pertanyaannya, jika ogah bayar pajak, siapa yang rugi? Wah, tahun ini lapor SPT udah beres semua sesuai deadline. STNK juga udah diperpanjang. Nah, masih ada sisa nih buat nongkrong. Tapi jangan lupa, PPN 11%. Sisanya ditabung ah, kali aja kau beli Rubicon. Tapi, ngomong-ngomong aliran dana pajak kita lari kemana ya? Yuk, kita bahas di Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Bagaikan bola salju yang terus menggelinding, kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio dan gaya hidup mewah yang kerap dipamerkan anak mantan pejabat pajak ini menjadi sorotan publik bahkan Presiden Jokowi. Supaya dipertahankan pada kita, pada bapak kita. Jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Bagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial sebuah aparat birokrasi sangat tidak. Dampaknya pun berefek domino dan menyeret sang ayah Rafael Alun Trisambodo yang diperiksa harta kekayaannya oleh KPK. Bahkan di media sosial, netizen mendadak jadi detektif partikelir yang ikut menginvestigasi berbagai kekayaan keluarga Rafael. Sri Mulyani pun tak tinggal diam menghadapi situasi ini dan dengan cepat mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya. Mulai hari ini, Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Kendati demikian, netizen seolah tak puas dengan yang telah dilakukan Sri Mulyani. Tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak membuat sejumlah warga menjadi ogah bayar pajak. Ada takut juga sih. Iya. Kita aja bayar pajak, tapi sedangkan mobilnya dia aja katanya nggak bayar pajak ya. Gitu yang kita lihat, pokoknya kan gitu. Abang sendiri ini bayar pajak? Bayar tiap. Jadi abang ada minat nggak untuk lapor pajak SPT di akhir waktu? Terus sekarang sih masih mikir-mikir ya, lagi mikir-mikir nih, masih mau bayar atau enggak. Iya pasti ada lah, kan takutnya kita bayar, takutnya bukan buat negara tapi buat masuk kantung kan bisa aja. Iya pasti, soalnya kan kayak apa sih petugas pajaknya sendiri ternyata tuh kayak apa ngelakuin hal-hal yang nggak seharusnya kan, jadinya aku sebagai orang biasa mau ngumpulin pajak juga jadinya mikir 2 kali gitu, nanti kalau misalnya diselewengkan gimana ngelihat tugas pajak kayak gitu. Khawatir banget. Ya, jadi saya mungkin sama teman saya pun jadi kayak bayar pajak ya udahlah nunggak aja atau nunggu pencucian pajak sih. Pertanyaannya, selama ini digunakan untuk apakah uang hasil pajak? Siapakah yang rugi jika masyarakat ogah bayar pajak? Pajak utamanya, penerimaan pajak utamanya tentu saja digunakan untuk pembangunan dan digunakan juga untuk didistribusikan ulang kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, dalam bentuk subsidi. Ya. Jadi ada manfaat yang diterima secara tidak langsung dari hasil pengumpulan pajak itu, ada juga sebagian yang diredistribusikan kepada masyarakat yang
masyarakat yang tidak mampu. Dengan demikian, dengan kata lain kan berarti si pembayar pajak itu sendiri sama sekali tidak menerima manfaatnya dari uang pajak yang dihasilkan, tapi tanpa adanya redistribusi tentu saja kan akan ada risiko kesenjangan sosial ya. Lalu benarkah uang hasil pajak bisa diselewengkan? Dan mengapa masyarakat harus lapor SPT walau telah membayar pajak secara rutin? Jadi yang paling dirugikan pastinya masyarakat. Karena kan uang itu kan pada akhirnya kembali ke pembangunan dan kepada masyarakat mungkin yang tidak mampu. Tapi yang harus diingat adalah resiko penyelewengan sebetulnya kan bukan dari uang yang sudah terkumpul di pajak itu ya. Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan mengharuskan walaupun wajib pajak telah dilakukan pemotongan oleh si pemberi penghasilan, namun wajib pajak juga tetap memiliki kewajiban melaporkan surat pemberitahuan tahunan yang mencakup 1 tahun pajak, yang kalau orang pribadi deadline-nya di 31 Maret. Ternyata begitu krusial hasil dana pajak untuk pembangunan. Kebayang ya, kalau dana ini maksimal digunakan untuk kepentingan rakyat. Ya, begitu krusial karena pajak digunakan untuk membiayai segala macam layanan. Sederhananya, pajak menyediakan dana untuk kemakmuran dan bertahan hidup suatu negara. Negara yang makmur itu artinya yang bisa menyelamatkan dan menggunakan pajak masyarakat dengan baik. Semakin negara itu bocor di pajaknya ya kan tidak ada income. Nah, akhirnya ya gitu. Ya kalau kita kan dari dulu kan tidak pernah terawasi. Dari dulu semua orang tahu bahwa ASN yang paling banyak duitnya itu orang pajak, orang imigrasi, kemudian orang bea cukai, polisi, jaksa, gitu. Nah, sampai sekarang masih. Kenapa kok bisa begitu? Ya tidak ada pengawasan. Itu aja. Negara mana contohnya banyak. Singapura, negara yang pajaknya tinggi tapi digunakan. Makmur negaranya. Jepang sama. Selandia Baru sama. Skandinavia pajaknya sampai hampir 50%. Tertib sama. Sejak tahun 2019, pajak dan bea cukai menjadi kontributor terbesar pendapatan negara. Bahkan pada tahun 2022, pajak dan cukai menyumbang 100,3% dari total pendapatan negara. Bisa runyam jika pendapatan pajak menurun karena aksi tolak bayar pajak. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, berbagai upaya harus dilakukan Kementerian Keuangan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan bersih-bersih dan menjalankan pengawasan internal. Ya yang ketawa kan gampang diawasi. ASN itu mudah sekali. Dia gajinya berapa, hidupnya seperti apa, gampang kan? Tapi kan tidak dikerjakan pengawasan itu. Mungkin tahu, tapi teman, ini, atau dapat bagian, kan bisa begitu. Ya kalau mau benar ya terapkan secara baik, good governance itu. Jangan cuma di mulut saja, atau akhlak cuma di mulut. Ya good itu dilaksanakan. Kalau itu dilaksanakan, tidak akan bocor. Artinya yang menyelewengkan tangkap, pecat, selesai. Tangkap, pecat, sita hartanya, apakah itu hasil korupsi atau tidak, tapi harta atas nama dia ambil. Baru kapok. Kalau enggak, sekarang di penjara aja bisa weekend bisa pulang, gimana? Kapan mau kapok? Nggak bisa. Jadi kita cuma mimpi aja. Tiap saat saya diwawancara teman wartawan, ya gitulah. Bagaimana aparatnya? Orang mau nyapu kalau sapunya kotor, sampai kapanpun lantainya kan kotor terus kan? Lalu, akankah masyarakat tetap patuh bayar pajak di tengah krisis kepercayaan terhadap integritas Ditjen Pajak? Nah, pastinya kan pajak ini kan upaya untuk pemerintah mendapatkan dana untuk pembangunan. Jadi pembangunan yang dilaksanakan di seluruh daerah tentu saja didapatkan dari pajak. Walaupun sekarang sudah ada pembagian, ada pajak yang dihimpun untuk pusat dan pajak PBB yang di daerah, terutama dari Pemda, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Ada rasa khawatir nggak Pak pas bayar pajak ini takutnya nanti dananya diselewengkan gitu? Ya tentu saja kita sebagai masyarakat itu wajibnya adalah bayar pajak. Namun untuk penggunaannya mari kita sama-sama awasi dengan berbagai macam cara.
Sehingga dengan demikian tentu saja khawatir saya rasa tidak ya, dalam artian walaupun kita tahu pengawasan itu perlu dan sangat penting supaya dana tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan. Pajak tuh ya buat kayak nanti kan pajaknya dikumpulin tuh buat kayak pembangunan buat masyarakat gitu sih, buat kepentingan masyarakat setahu aku. Apa ada rasa khawatir nggak Kak kalau bayar pajak tuh takutnya nanti diselewengkan? Iya pasti, soalnya kan kayak petugas pajaknya sendiri ternyata tuh kayak ngelakuin hal-hal yang nggak seharusnya kan. Jadinya aku sebagai orang biasa mau ngumpulin pajak juga jadinya mikir 2 kali gitu. Nanti kalau misalnya diselewengkan gimana ngelihat tugas pajak kayak gitu sih. Di Indonesia, pajak berperan penting dalam komponen APBN. Maka jika tidak membayar pajak, sejatinya tidak hanya merugikan negara, tapi juga merugikan diri sendiri dengan menanggung kemungkinan dipidana dan membayar administrasi. Dikarenakan pajak merupakan kontribusi wajib yang telah diatur dalam undang-undang yang bersifat memaksa. Pertanyaannya, apakah undang-undang ini hanya berlaku bagi masyarakat biasa? Bukan cuma Indonesia, hampir seluruh negara di dunia mengenakan pajak untuk rakyatnya. Semakin tinggi kesadaran rakyat untuk taat bayar pajak, semakin maju dan makmur juga negaranya. Ingat, ogah nggak membereskan masalah. Demikian Kopi Pagi minggu ini bersama saya Calvin Tonggi dan juru kamera Gilang Robi. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam SCTV.